Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Maulana, NIM-nya 140123000154, kelas 1 Dekom. Saya akan menjelaskan hasil slide saya tentang penerapan atau penggunaan algoritma di kehidupan sehari-hari. Pengertian algoritma. Algoritma pemrograman adalah langkah atau instruksi sistematis yang dipergunakan dalam perhitungan atau pemecahan masalah. Dalam aktivitas pemrograman, algoritma digunakan untuk membuat dan mengembangkan program menggunakan alur logika tertentu. Algoritma merupakan tahapan awal sekaligus aspek paling dasar dalam pembuatan program. Pasalnya, ketika pengembangan membuat suatu program menggunakan bahasa pemrograman apapun, hasil akhirnya tetap tergantung pada penulisan algoritma. Fungsi algoritma. Masalah pada program yang melibatkan perhitungan-perhitungan memecahkan rumit, alur prosesnya jelas sehingga kamu dapat menemukan titik kesalahan secara akurat ketika mendapati bug atau error. Penggunaan yang lebih efektif dan efisien karena algoritma dapat menyederhanakan logika dan alur kerja program, meminimalisir terjadi pengulangan penulisan kode yang sama, memudahkan programmer ketika menambahkan fitur baru dan mengupdate program. Contoh penerapan atau penerapan algoritma. Yang pertama yaitu ada algoritma membuat teh hangat. Yang pertama, siapkan gelas, sendok, gula, dan serbuk teh. Yang kedua, klik tombol power on pada dispenser. Yang ketiga, supaya air hangat. Yang ketiga, masukkan gula dan serbuk teh ke dalam gelas. Yang keempat, aduk hingga gula terlarut dan air panas hingga berubah menjadi warna kecoklatan. Yang kelima, teh siap dihidangkan. Contoh yang kedua, algoritma memakai peci. Yang pertama, setelah memakai pakaian ibadah, siapkan peci. Yang kedua, sisir rambut hingga rapi. Yang ketiga, pakai peci dengan benar. Yang keempat, siap beribadah. Contoh yang ketiga yaitu algoritma memotong timun. Yang pertama, siapkan timun, pisau, dan mangkok. Yang kedua, cuci timun dengan air bersih. Yang ketiga, potong timun dengan pisau. Yang ketiga, potong timun tersebut dimasukkan ke dalam mangkok. Yang keempat, timun siap dihidangkan. Contoh yang keempat yaitu algoritma memakai parfum. Yang pertama, siapkan parfum. Yang kedua, setelah mandi dan berpakaian rapi, aplikasikan parfum pada pakaian. Yang ketiga, pakaian menjadi wangi. Contoh yang kelima yaitu algoritma memanaskan motor. Yang pertama, siapkan kunci motor dan motor. Yang kedua, parkirkan motor di halaman depan rumah. Yang ketiga, masukkan kunci motor pada kontak di motor. Yang keempat, posisikan kunci pada posisi on lalu nyalakan motor. Yang kelima, biarkan motor terus menyala selama 5 menit supaya mesin menjadi panas. Yang keenam, yaitu motor siap digunakan. Contoh algoritma yang keenam, yaitu menyeberang jalan. Yang pertama, carilah tempat menyeberang jalan yang aman, yang tersedia lampu merah, lalu lintas, atau zebra cross. Yang kedua, melihat kanan-kiri jika hendak menyeberang. Yang ketiga, jika ada kendaraan yang sedang melintas, baik dari kiri atau kanan, alangkah baiknya kita harus menunggu. Yang keempat, yaitu apabila tidak ada kendaraan yang melintas, menyeberanglah. Yang kelima, selesai. Contoh yang ketujuh, algoritma membuat kopi panas. Yang pertama, siapkan bubuk kopi gelas air hangat dan sendok. Yang kedua, nyalakan tombol on air hangat pada dispenser. Yang ketiga, masukkan bubuk kopi pada gelas. Yang keempat, masukkan air hangat pada gelas. Yang kelima, lalu adukan dengan sendok kopi dan air hangat. Yang keenam, kopi siap dihidangkan. Contoh yang kedelapan, algoritma menyalakan lampu. Yang pertama, mencari saklar untuk menyalakan lampu. Yang kedua, tekan on pada saklar agar lampu menyala. Yang ketiga, lampu menyala. Yang keempat, selesai.
Contoh algoritma yang ke-9 yaitu menyikat gigi. Yang pertama, siapkan pasta gigi, sikat gigi, dan air bersih. Yang kedua, buka tutup pasta gigi dan oleskan pasta gigi pada sikat gigi. Yang ketiga, kumur-kumur dengan air bersih. Yang keempat, lalu siapkan gigi, lalu sikat gigi. Yang kelima, bilas dengan air bersih. Yang keenam, selesai. Contoh algoritma yang ke-10 yaitu algoritma mencari luas persegi. Yang pertama mulai, yang kedua masukkan panjang, yang ketiga masukkan lebar, yang keempat luas sama dengan panjang kali lebar, yang kelima tampilkan luas persegi, yang keenam selesai. Contoh algoritma yang ke-11 yaitu mencari luas lingkaran. Yang pertama mulai, yang kedua masukkan jari-jari, yang ketiga proses, L sama dengan 22 dibagi 7 dikali jari-jari. Yang keempat, tampilkan hasil luas lingkaran. Yang kelima, selesai. Contoh yang ke-12, yaitu algoritma mencari luas lingkaran. Yang pertama, mulai. Yang kedua, masukkan angka pertama A, dan yang kedua, B. Yang ketiga, jumlahkan dengan rumus A ditambah B. Yang keempat, maka akan ditampilkan hasil dari A ditambah B. Yang kelima, selesai. Contoh algoritma yang ke-13, algoritma menghitung nilai akhir. Yang pertama, inputkan NIM dan nama. Yang kedua, inputkan kehadiran, nilai tugas, kuis, dan UTS dan UAS. Yang ketiga, rumus nilai akhir, yaitu kehadiran dikali 0,05 ditambah tugas dikali 0,25 ditambah kuis 0,15 ditambah UTS-nya dikali 0,25 ditambah UAS 0,30. Yang kelimanya yaitu tampilkan nilai akhir. Contoh yang ke-14 adalah algoritma menghitung jam ke detik. Yang pertama mulai, yang kedua input jam, yang ketiga hitung menggunakan rumus, yaitu jam dikali 3600. Yang keempat tampilkan detik, yang kelima selesai. Contoh algoritma yang ke-15 yaitu algoritma menghitung kilometer ke meter. Yang pertama yaitu mulai, yang kedua inputkan kilometer, yang ketiga hitung menggunakan rumus kilometer dikali 1000. Yang keempat cetak meter, yang kelima selesai. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.